Jadi jangan sampai kita orientasinya amal, tetapi kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau memang mau beramal, amal aja. Nyambungnya sama Allah. Nyambungnya sama Allah. Maka doa itu penting, Pak. Sekecil apapun. Makanya Umar bin Khattab pernah mengatakan begini, saya tidak pernah risau dengan tidak diijabahi doa. Saya tidak pernah risau. Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab itu umpamanya saya berdoa, tetapi tidak mustajab, tidak diijabah oleh Allah, saya tidak risau. Tetapi saya yang paling saya risau adalah ketika saya tidak ada hidayah untuk berdoa. Tidak ada hidayah untuk berdoa. Sudah tidak ada dalam hati itu berdoa, tidak ada. Itu yang paling saya khawatirkan. Diganti dengan takdir yang baik. Jenengan takdirnya ini buruk, Pak. Umpamanya jenengan doanya soge. Apa meneh? Ya soge lah. Ya Allah, njaluk soge, tapi jenengan gak soge, Pak. Gak soge. Sampai 20 tahun gak soge. Enggak, ya Allah, ya apa ini? Oh, apa yang salah dengan doa saya? Sampai 20 tahun itu saya minta kaya, kok gak kaya. 20 tahun gak kaya. Tapi jenengan tidak sadar, Pak. Putranya jenengan sehat semua. Ora pernah loro-loro sing serius. Yo lorone cuma pilek, panas, mari ngono wis. Ngono, Pak. Nah punten. Ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. Jenengan mau pakai yang mana boleh. Ini kan begini, 3 ini yang terakhir ini beda-beda, Pak. Hadisnya sama tapi yang terakhir beda-beda. Yang 2 yang sama itu rata-rata hadisnya itu adalah doaul madlum atau doa yang teraniaya. Orang yang teraniaya itu doanya mandi, Pak. Jenengan kalau dianiaya, kalau difitnah orang, sabar. Itu ares itu kebuka, Pak. Jenengan mau doa apa? Tidak usah mikirin orang Islam atau orang non muslim, Pak. Kalau sudah dianiaya, kebuka ini, Pak. Walaupun dia non muslim, kalau dianiaya, maka dia akan ketika berdoa langsung ijabah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Bismillah, masyaallah, la yasuqul khaira illallah. Bismillah, masyaallah, la yasrifus su'a illallah. Bismillah, masyaallah, ma katabat ni'malin faminallah. Bismillah, masyaallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama hadir istiqomah menjalankan salat subuh berjamaah, dan alhamdulillah pula bahwa barang siapa yang memakmurkan fajar, artinya fajar itu ya baina antara sebelum subuh sampai terbitnya matahari. Itu kalau orang bisa memaksimalkan waktu itu, maka keberkahan waktu, keberkahan umur, keberkahan amal itu ada di situ. Sebelum
sampai sebelum fajar dan sebelum terbitnya matahari. Dan alhamdulillah kita sudah melaksanakan ini secara otomatis. Jadi udah nggak dipaksa lagi, Pak. Salawat ma'asalam selalu kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan sebuah hadits qudsi. Hadis yang isinya dari Allah. Cuma tidak ada di dalam firman Allah Al-Quran. Jadi langsung kepada Rasulullah. Allah berfirman begini. Wa qala Allah Ta'ala ya ibna Adam salasatun. Jadi langsung Allah. Wahai anak Adam salasatun. 3. Wahidatun li wa wahidatun laka wa wahidatun baini wa bainak. 3. 1 untukku, 1 untukmu, dan 1 untukku dan untukmu. Allah berfirman begitu. Jadi 3 hal langsung. 1 bagi Allah, untuk Allah, 1 untuk kita, dan 1 di antara Allah dengan kita. Apa yang untuk Allah? Untuk Allah, wa ammallati wahidatun li, atau wa ammallati li fata'buduni wa la tusyriku bi syai'an. Untuk Allah itu sembahlah aku dan jangan pernah menyekutukanku. Sembahlah aku, jangan pernah menyekutukanku. Jadi memang totalitas menjadi hamba Allah. Karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau tidak menyembah aku, maka aku lepas tangan. Kalau engkau syirik kepadaku, artinya menyekutukanku dengan sesuatu yang lain, maka saya lepas tangan. Allah mengatakan seperti itu. Maka menyembah kepada Allah ini sesuatu yang luar biasa. Jadi beberapa ulama mengatakan orang bisa sholat saja, bisa bersujud saja kepada Allah, itu luar biasa. Jangan gak usah neko-neko sama istrinya, sama anaknya, cukup bisa bersujud kepada Allah saja, itu sudah luar biasa. Makanya sekarang orientasinya kepada Allah. Karena menurut Ibnu Athaillah, ada beberapa hal yang orang itu terhalang kepada Allah. Jadi tidak bisa nyampe sama Allah. Tidak bisa nyampe sama Allah. Terhalang. Apa yang bisa menghalangi orang bisa nyampe kepada Allah? 1, Pak. Dia itu sibuk melihat amal. Tidak mengerjakan amal, cuma sibuk melihat amal. Sibuk melihat orang lain, sibuk melihat amal dirinya sendiri. Oh, aku wis sedekah iki. Engko sedekah engko meneh. Ojo saiki. Oh, mambengi aku wis selawatan. Engko diundang selawatan meneh wis gak usah. Mambengi wis mari selawatan. Engko ae lek wis 1 bulan. Berarti kan hitung-hitungan amal ini, Pak. Sibuk melihat amal. Wah, aku wis maca Yasin. Wis gak usah maca sing liyane. Loh, ini sibuk amal. Amalnya sibuk. Oh, saya sudah sholat jamaah.
Gak usah wis sholat. Jadi sibuk dengan amal tetapi tidak sibuk menuju kepada Allah. Padahal amal itu adalah media untuk mendekatkan diri kepada Allah. Loh, banyak para wali-wali Allah, para kekasih Allah itu amalnya sedikit-sedikit. Ada seorang wali Allah itu yang hanya amalnya biasa-biasa, tapi ketika makan dia itu syukur. Jadi kalau umpamanya makan itu, Pak. Dia alhamdulillah ya Allah, Engkau tidak butuh saya, tapi Engkau ngasih makan saya terus. Allah kan tidak butuh kita. Kalau majikan itu ngasih makan kepada pembantunya, itu berharap bahwa pembantunya nanti bisa kerja terus, Pak, membantu saya. Tapi Allah tidak. Jenengan mau bermaksiat, jenengan mau beribadah, tetap Allah ngasih rezeki. Allah ngasih makan. Jadi jangan orientasinya amal, dikit-dikit amal. Jenengan itu mulai sekarang, Pak, belajar untuk orientasinya itu Allah. Karena kalau umpamanya amal, kejebak amal, Pak. Jin ababil. Nggih, yang iblis ya. Ajazil. Itu kan orientasinya amal, Pak. Ajazil itu. Aku paling top itu amalnya. Sekarang enek malaikat sing luwih top dari saya. Itu Azazil. Karena ketika melihat amal, maka yang muncul adalah saya lebih baik daripada yang lain. Ini bahaya, Pak. Bahaya. Jadi jangan sampai kita orientasinya amal, tetapi kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau memang mau beramal, amal aja. Nyambungnya sama Allah. Nyambungnya sama Allah. Kalau umpamanya disuruh sedekah milih 10.000 apa 100.000? 10.000. Enggak alasannya gini kok. 10.000 Ustaz, tapi kan orientasinya kok Allah. Oh, ilinge di Allah. Ya lek 10.000 jadi kan ilinge di Allah. Coba lek 100.000. Getun, Pak, ilinge di dhuwit, Pak. Oh, nyopo aku 100.000 terus kan ngono, Pak. Waduh, getun, Pak. Ngetokno sing abang iki getun, tapi lek ngetokno 10.000 iku Allah iki, Mas. Allah iki. Wah, ngono, Pak. Jadi 10.000 iku, Allah iki. Wah. Lek umpamane 2.000, Allah ya, Allah. 10.000 si Allah, Pak. 20.000 si Allah. 50, ini 50-50 udah. Lek 50, aduh. 50. Lek 100, wis gak eling Allah, Pak. Aduh. 100 wis sakjane mau digawe tuku blonjoane ibu-ibu, Pak. Semari. Mikir ngono, Pak. Jadi kalau sudah beramal ya sudah selesai, Pak. Jangan jenengan terus mengingat amal terus, Pak. Ini nanti akan kejebak pada status bahwa dirinya akan selalu melihat baik. Akan selalu melihat kebaikan. Makanya monggo ayo, kalau umpamanya jenengan sudah kuliah subuh. Enggak terus gak usah ngaji meneh wis mari kuliah subuh. Gak usah wis, udah kan. Hatam sepisan, makanya ini yang terjebak. Banyak anak-anak yang hatam sekali, Pak, Al-Quran. Mari ngono mikirnya, aku kan wis hatam. Wis ngaji ya. Woi. Apa menelek wis SMP. Gak gelem ngaji, Pak. Orientasinya karena melihat amal. Jadi biasakan anak-anak kita sudah beramal aja, gak usah mikir apalagi dibatasi dengan usia. Kalau SMP itu gak usah ngaji TPQ. Kan anak-anak sekarang SMP kan udah pada ndak ngaji, Pak. Lek biyen, Pak, SMA itu sik dipecuti wong tuwek, Pak. Biyen. Saiki wis gak iso, Pak. Biyen jenengan kan sik dipecuti to, Pak. Sing dipecuti, Pak. Ono sik gak dipecuti. Orientasinya amal.
Yang kedua, Pak, orang yang jauh kepada Allah itu adalah panjang angan-angan, Pak. Lagi-lagi, Pak, lagi-lagi bukan pada tataran dia aktivitasnya, tetapi dia panjang angan-angannya. Wih, dhuwur, Pak, angan-angannya. Ini kalau umpamanya saya bisa zikir 100.000, jadi apa saya nanti? Gitu, Pak. Belum zikir sudah ngomong, dadi opo Pak? Ngono. Ya atuh Pak jenengan, Pak. Iso maca Quran aku lek umpamane hatam 1 hari. Coba umpamane mau ngalah-ngalahi Imam Syafi'i, Pak. Imam Syafi'i kan 1 hari hatam, malamnya hatam. Jenengan, Pak. Wah, iki aku coba melok Imam Syafi'i. Pagi sampai sore, Pak. Wis gak megawe, Pak. Gak megawe. Sik leren sik. Sedino. Terus malamnya hatam juga, Pak. Terus jenengan menganggap bahwa Imam Syafi'i misalnya. Ngono, Pak. Aduh, iki repot. Orientasinya amal dan angan-angan panjang. Angan-angannya panjang. Yang ketiga, Pak, yang kita jauh dengan Allah, itu adalah perasaan kita itu cenderung kepada manusia. Jadi bukan lillah karena Allah, tapi kecenderungan kepada manusia. Umpamane, dikit-dikit mau amal, kok gak enak, kok mbek menungso. Dek, awamu umpamanya ke istrinya, sedekahnya anu aja Pak, 10.000 atau umpamanya 500.000. Terus istrinya bilang, jangan Mas, 300.000, ndak usah 500.000, kok gak enak mbek wong-wong. Loh, ngono Pak, gak enak mbek wong-wong. Awakmu 500 saya wis. Ini kan orientasinya, hitung-hitungannya manusia. Kalau saya pakai baju ini, maka nanti manusia nggak ngormat sama saya. Kalau saya nggak pakai seperti ini, maka jadi manusia, Pak. Hitung-hitungannya manusia. Iki adoh, Pak, dari Allah. Jadi kalau umpamanya jenengan mau melakukan aktivitas, ya aktivitas saja dah, Pak. Lillah karena Allah. Makanya Romo Yai Maimun Zubair itu pernah mengatakan, kita ini jangan pernah meremehkan amal. Walaupun sampah yang ada di jalan. Sampah yang ada di jalan. Kok jenengan ada tahu sampah. Terus jenengan angkat sampah ini. Atau jenengan singkirkan sampah ini dengan kalimat la ilaha illallah. Itu ridhonya Allah udah ada pada diri kita. Kalau sudah Allah ridho, Pak, tidak usah insya Allah, Pak, pasti masuk surga. Kalau sudah Allah ridho. Makanya kita itu kan dalam rangka mencari ridhonya Allah. Ridhonya Allah itu ya semacam-macam, Pak. Ada yang ada di dalam sholat, ada yang di dalam sosial kemasyarakatan dan lain sebagainya. Itu yang nomor 3. Jadi jangan pernah sampai orientasinya sama manusia. Karena begini, kita itu mau memuaskan manusia itu tidak bisa, Pak. Jadi kalau mau beramal, amal aja. Kalau umpamanya jenengan mau memuaskan umpamanya satu sanggulan ini, gimana caranya saya supaya masyarakat itu bisa puas dan lain sebagainya. Tidak bisa, Pak. Selagi itu manusia, tetap aja tidak bisa. Itu yang ketiga. Yang keempat, orang itu bisa jauh kepada Allah itu karena kita ngejar kewalian. Ngejar kewalian. Ini bahaya loh, Pak. Jadi kewalian, ilmu kewalian, nafsu kewalian. Wali itu umpamanya tidak banyak ngomong. Jadi sudah bukan lillah karena Allah, tetapi nafsu yang mengatakan, aku ini kudu wali itu paling sedikit itu umpama, Pak. Itu zikirnya, sholawatnya 10.000 umpama setiap hari. Berarti saya harus seperti ini.
ngejar ya. Ingin menjadi kewalian. Jadi wali dan tidak wali ini sudah mengalir seperti biasa aja. Tetap nyambungnya sama Allah. Terus ini lagi yang bisa kita jauh dengan Allah. Merasa puas dengan mimpi yang mimpi itu menjadi kenyataan. Jadi menjadi ilham. Itu jenengan puas. Alhamdulillah. Berarti benar mimpi saya. Jadi seolah-olah terus kita itu menjadi hebat. Gitu ya. Oh, mimpi saya benar. Kejadian kan bahwa bapak ini, ibu ini, terus keadaan ini. Nah, ini bahaya. Jadi kalau umpamanya jenengan bisa melihat orang, ini nanti kan ada, Pak. Jenengan begini ya, Pak ya. Buah dari zikir kepada Allah, buah dari kebaikan jenengan itu bisa mengungkap rahasia Allah. Buahnya. Tetapi jangan sampai jenengan merasa bahwa dirinya itu sudah mencapai tingkatan tinggi. Karena itu akan kejebak. Umpamanya jenengan zikir, setelah itu jenengan bilang, hati-hati nanti jatuh. Terus jatuh. Loh, itu jenengan merasa, berarti saya sudah hebat. Sudah hebat. Wah ini Pak, merasa sudah hebat ini bahaya. Fata'buduni wa la tusyriku bi syai'a. Monggo jenengan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Inna sholati wa nusuki. Ini kita camkan, Pak. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku lillah karena Allah. Jadi apapun yang jenengan lakukan itu Allah. Iku orang hebat. Tidak bisa dari ini ditandingi, Pak. Kalau sudah lillah karena Allah. Tapi roto angel latihannya, Pak. Ya kalau latihan boleh, Pak. Latihan. Angel latihan. Jenengan kan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wah, omongannya semantap. Tapi ketika leren pada kematian, Pak, ada saudara yang meninggal dunia, jenengan terus susahnya minta ampun. Berarti kan bukan lillah. Padahal kematian itu adalah lillahi rabbil alamin. Wala tusyriku bi syai'a. Jangan pernah menyekutukan Allah. Ini Pak, kalau umpamanya secara lembutnya hati, jangan pernah jenengan menduakan atau berpikiran bahwa ibadahnya itu ya ini untuk Allah, ini untuk anak saya, umpamanya ini. Sudah Pak, lillah aja Pak. Ini nanti sedekahnya saya ini untuk Allah, dibagi Pak. Umpamanya sedekah 1 juta. Ini 500 nanti untuk Allah. Yang 500 dibagi. 100-nya untuk istri, 400-nya untuk anak saya. Oh enggak. Kalau sudah jenengan 1 juta, lillah karena Allah, ya sudah selesai. Mau Allah ngasih pahalanya bagaimana itu urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun itu. Ya, jadi fata'buduni wa la tusyriku bi syai'a. Ini untuk Allah, Pak. Untuk Allah. Makanya man qala la ilaha illallah fi akhir kalami dakhalal jannah. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Pun itu yang pertama. Yang kedua, fa'ammal latilaka fama amilta min amalin fajazainaka bih. Yang kedua adalah untuk kalian, untuk kita. Fama amilta, dan barang siapa yang beramal min amalin, dari amal,
fajazaita, maka dia pasti akan dibalas oleh Allah. Jenengan mau melakukan amal baik maka akan dibalas oleh Allah. Jenengan mau melakukan amal jelek, Allah akan balas. Jadi semuanya, mau baik Allah balas, mau jelek Allah balas. Mau jenengan sholat Allah balas, tidak sholat dibalas oleh Allah. Jenengan mau ngaji Allah balas, tidak ngaji, ya sudah tidak dikasih apa-apa karena ini hukumnya sunnah. Kalau wajib akan ada balasan. Ada balasan. Umpamanya puasa, jenengan puasa Ramadan, Allah balas. Jenengan ketika Ramadan tidak berpuasa, maka Allah balas. Semuanya ada balasannya. Ini untuk kita, dan ini kewajiban apa? Hak kita. Jadi kalau jenengan beramal, umpamanya sekarang habis sholat subuh langsung jenengan pengajian seperti ini, itu sudah amal apa? Pahalanya luar biasa. Dan itu Allah kasih, itu haknya jenengan. Jenengan mau melakukan ibadah sekecil apapun Allah balas. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun, mau jelek mau baik, Allah balas. Allah balas. Makanya kalau umpamanya bisa, Pak, ngapunten mohon maaf. Ya sudah yang baik-baik aja, Pak. Kalau umpamanya dalam hati, kan ada kadang dalam hati itu jengkel sama orang, jelek prasangka sama orang, jelek, pokoknya jelek sama orang, umpamanya suudon, berprasangka jelek, itu buang, ya, itu amal kita. Mau jenengan amal banyak, Allah balas. Tapi ngapunten ya, jangan terus menganggap bahwa amalan yang besar itu terus jenengan berprasangka bahwa ini nanti amalannya pahalanya nanti besar pula. Kadang begini, Pak, ada amalan kecil tapi bisa berpahala besar. Gitu ya. Berpahala besar. Contoh umpamanya seperti yang dilakukan oleh Ibnul Mubarak yang tidak jadi haji karena melihat ada orang yang kesusahan, terus dia kasih hartanya yang untuk haji itu, sehingga dia tidak berhaji. Logikanya, berangkat haji dengan memberikan sedekah kepada orang ini, ia besaran haji, Pak. Tapi ternyata di Mekah, Ibnul Mubarak itu ya haji, Pak. Malaikat yang menggantikan. Jadi orang-orang yang melihat, tetangganya yang melihat bahwa Ibnul Mubarak itu ada di Mekah, Ibnul Mubarak itu ada di Madinah, beribadah bersama-sama kita. Tetapi Ibnul Mubarak tidak pernah pergi atau tidak pergi naik haji. Jadi nggak jadi karena sedekah, gitu ya. Nah ini kan haji sama sedekah, ya jelas amaliyahnya besaran haji, gitu ya. Umpamanya jenengan kewajiban sedekah, jenengan jauh-jauh nyari sedekah, tapi sedekah kepada saudaranya jenengan tidak pernah, sedekah kepada orang tuanya nggak pernah. Tapi jenengan semangat, Pak, kalau sedekah di tempat lain, bahkan nyari-nyari di Denpasar, di mana, di Negaro, di medsos dan lain sebagainya. Tapi lupa dengan sedekah tetangga atau sedekah orang tua. Wah ini. Makanya rileks aja. Jadi kalau umpamanya mau ibadah ya sudah lillah karena Allah. Allah akan balas. Tapi kalau tidak karena Allah ya sudah, Pak. Allah campakkan kok itu. Amalan itu kan naik, Pak. Seret. Kalau tidak karena Allah, balikkan lagi ke orangnya. Jadi amalan itu naik, Pak. Jenengan setelah beramal begini naik dia. Naik, ketemu malaikat yang bagian ikhlas. Enggak ikhlas, balik. Berarti kan eman-eman, Pak. Kita sudah susah payah tapi enggak ikhlas. Gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, Pak. Fa ammal ladzi baini wa bainak. Dan antara aku dan kamu. Fa alaika untuk kamu. Ad-du'a wal mas'alah. Jadi doa dan permintaan.
jenengan yang berdoa, jenengan yang minta sama Allah, wa alayya al-istijabatu wal ato. Maka untukku adalah memberi atau mengijabahi doa. Maka doa itu penting, Pak. Sekecil apapun. Makanya Umar bin Khattab pernah mengatakan begini, saya tidak pernah risau dengan tidak diijabahi doa. Saya tidak pernah risau. Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab itu umpamanya saya berdoa tetapi tidak mustajab, tidak diijabah oleh Allah, saya tidak risau. Tetapi saya yang paling saya risau adalah ketika saya tidak ada hidayah untuk berdoa. Tidak ada hidayah untuk berdoa. Sudah tidak ada dalam hati itu berdoa, tidak ada. Oh, itu yang paling saya khawatirkan. Jadi kalau umpamanya tidak diijabah oleh Allah, saya tidak begitu menyiraukan. Tetapi ingat ya Pak, semua doa itu pasti ijabah. Cuma memang ada cara Allah mengijabah. Dalam hadis itu kan, pokoknya berdoa tidak memutuskan tali silaturahmi atau tidak berdoa buruk, maka Allah akan berjanji untuk mengijabahi. Paling tidak satu, doanya itu cepat Pak. Cepat. Jadi ketika doa sekarang, nanti sudah diijabah oleh Allah. Luar biasa. Tapi hati-hati jenengan kalau punya begitu Pak. Ya Allah, saya minta mobil. Mari ngono siangnya Pak, dealer datang, ngasih mobil. Ini berarti doa saya yang tadi pagi ini. Doa saya yang tadi malam ini. Berarti dungoku terkabul. Ampuh. Wis gak usah sing anu Pak, sing wawah. Umpamane jenengan hujan, jenengan doa. Ya Allah, singkirkan hujan. Wis pakai amalan-amalan untuk nyarang hujan. Mari ngono hujan ndak ada, Pak. Padahal udah mendung. Jenengan terus dalam hati, berarti saya sudah ijabah. Ngono lho, Pak. Wes ini bahaya ini, Pak. Bahaya. Kalau terus-terusan begini ini jenengan kalang kabut imannya. Sungguh. Maka menjadi nanti saya ini luar biasa gitu kan. Jadi ada Pak memang porsi untuk kecepatan doa itu. Iya, dibalas oleh Allah. Atau yang kedua Pak, doanya disimpan diijabah ketika di surganya Allah di akhirat. Atau yang ketiga Pak, ini Pak. Apa itu? Jenengan berdoa tapi doanya itu diganti. Diganti dengan takdir yang baik. Jenengan takdirnya ini buruk, Pak. Umpamanya jenengan doanya soge. Apa meneh? Ya soge lah. Ya Allah, njaluk soge, tapi jenengan gak soge, Pak. Gak soge. Sampai 20 tahun gak soge, Pak. Enggak, ya Allah, ya apa iki? Apa yang salah dengan doa saya? Sampai 20 tahun itu saya minta kaya kok enggak kaya. 20 tahun enggak kaya. Tapi jenengan enggak sadar, Pak. Putranya jenengan sehat semua. Ora pernah loro-loro sing serius. Ya lorone cuma pilek, panas, mari ngono wis. Ngono, Pak. Istrinya sehat, Pak. Jenengan sehat. Loh ini diganti Pak sama Allah. Diganti sama Allah. Takdir yang jenengan biasanya sakit-sakitan karena jenengan berdoa kaya Pak, diganti sama Allah sehat Pak. Sehat. Sehat alhamdulillah. Atau begini Pak, jenengan umpamanya tahu jaluk soge. Dikasih soge Pak. Tapi anak-anak anak ya narkoba banyak kan naudzubillah. Umpamanya anaknya dikit-dikit rumah sakit. Dikit-dikit rumah sakit. Kan enggak enak, Pak. Sugih jenengan, tapi nikmatnya enggak ada, rezekinya enggak ada. Kan ada orang kaya, Pak, punya Alphard, tapi enggak pernah naik Alphard. Yang naik supirnya. Dia makannya bubur.
Ya sing apa? Nah, makanya yang ambiar-ambiar itu loh apa? Ah, yang lembut-lembut. Ah ini Pak. Itu doa. Makanya jenengan kalau umpamanya, ya Allah saya minta kaya, tapi jenengan 60 tahun itu sehat Pak. Berarti kan jenengan itu doa kayanya itu ada di kesehatan itu Pak. Jenengan sakit Pak, ya Allah sakit itu kena sithik ae sakit Pak. Iku ya wis iso ngedol omah, ngedol mobil macam-macam. Jenengan gak usah ngedol omah, gak usah ngedol mobil, tapi jenengan sehat. Tapi sekarang pilihannya milih sakit apa milih atau milih sugih apa milih loro-loron. Wah. Enggak deh. Jadi kalau disuruh milih sugih apa milih loro-loroan. Enggak. Lho enggak. Konsekuensinya, Pak. Lek wong sugih iku, sugih sithik wis mangane macam-macam, Pak. Biyen lek pas gak duwe-duwe, Pak. Wo iku apa? Ya sawi apa? Wis semuanya yang apa makanan desa itu enak dimakan. Sugih sithik, Pak, panganane gak gelem lek warung-warung biasa, Pak. Wah, milihnya yang lain, steak macam-macam, pizza dan lain sebagainya. Ya di KFC. Sudah gayanya berbeda, Pak. Wong sugih, Pak. Gitu kan. Wong sugih. Jadi, Pak, gayanya udah beda. Lah ketika gayanya sudah berbeda, maka penyakitnya juga berbeda, Pak. Coba jenengan kalau miskin. Miskin kan aduh enak. Apa jangan bening? Apa bener? Oh sambel wis mari wow enak ya. Tapi lek jenengan sugih, sarapan leren kudu ndek KFC umpamanya. Adah iki. Gak enak. Jadi gaya hidupnya berubah. Orang kaya itu kan gaya hidupnya berubah. Makanya penyakitnya terus berubah. Seandainya dia miskin terus, Pak, sehat, Pak. Terus dikasih kaya, karena berubah ini gaya hidupnya, mau ke loro-loroan gitu ya. Nah, sakit. Terus doa ini memang luar biasa, Pak. Makanya apa orang Islam itu senjatanya ada di doa. Jadi jangan pernah apa bosan dengan berdoa. Sudah aja doa. Makanya Islam itu kan ngajarin doa. Mau makan berdoa, mau tidur berdoa. Apa yang tidak dalam koridor doa? Semuanya ada doanya, Pak. Sampai berhubungan sama istri ada doanya. Eling sih, Pak. Wis lali zat to, iku lek biyen sik nom. Saiki wis jarang-jarang gitu. Wis tuwek jarang-jarang makane gak apal saiki doane. Waduh jenengane. Wis doanya langsung bismillah mawon. Bismillahirrahmanirrahim langsung kumpul sama istrinya. Apa yang tidak ada doa dalam Islam itu? Semuanya ada doanya, Pak. Semuanya ada doanya. Sampai mau menyembuhkan itu, menyembuhkan penyakit juga ada doanya. Makanya doa itu penting. Doa itu penting. Nah punten, ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. Jenengan mau pakai yang mana boleh. Ini kan begini, 3 ini, yang terakhir ini beda-beda, Pak. Hadisnya sama, tapi yang terakhir beda-beda. Yang 2 yang sama itu rata-rata hadisnya itu adalah doaul madlum atau doa yang teraniaya. Orang yang teraniaya itu doanya mandi, Pak. Jenengan kalau dianiaya, kalau difitnah orang, sabar. Itu ares itu kebuka, Pak. Jenengan mau doa apa? Nggak usah mikirin orang Islam atau orang non-muslim, Pak. Kalau sudah dianiaya, kebuka ini, Pak. Walaupun dia non-muslim. Kalau dianiaya, maka dia akan ketika berdoa langsung ijabah. Ijabah. Jadi orang yang terdolimi itu diijabah. Jenengan kalau difitnah, sudahlah sabar. Pasti itu, Pak, dibalas oleh Allah. Ya. Yang pertama itu doanya orang yang teraniaya. Yang kedua, doanya orang yang musafir. Iki mandi, Pak, musafir. Jenengan kalau mudik itu akeh donga, Pak. Ya. Kalau mudik banyak doa apa banyak? Oh banyak bekal ya. Oh, banyak doa, banyak bekal. Iya kalau banyak doa aja gak ada bekal Zat.
Jadi banyak doa sama banyak bekal. Apa meneh lek wis mudik, waduh, wis sepeda motore di belakang itu wis luar biasa full gitu kan. Mobilnya sampai isinya itu bukan manusia, barang aja oleh-oleh semuanya. Wah, luar biasa. Pengalaman jadi mana? Don. Delok wong mudik-mudik iki lho, apik lucu-lucu lho, Pak. Delok mudik-mudik. Lah, doa. Lah yang ketiga ini berbeda-beda, Pak. Yang ketiga. Ada doanya orang berpuasa. Nggih. Ya kan? Ada doanya orang berpuasa itu tidak ditolak. Atau ini, Pak, yang tidak ditolak. Pakai nomor 3 juga, tapi hadisnya redaksi apa? Yang meriwayatkan lain. Doanya orang tua kepada anak. Itu enggak ditolak. Makanya jenengan kalau berdoa untuk anak, hati-hati, Pak. Ngomong sama anak itu hati-hati. Ojo ngomong di anak, goblok awakmu. Ya goblok temenan anaknya, Pak. Wes, Pak, ini doa, ini Nabi loh. Ini Rasulullah yang menyatakan. Doanya orang tua kepada anak itu mustajab. Tidak akan ditolak. Makanya jenengan kalau apalagi ibu-ibu, hati-hati, Bu. Oh, ini goblok ya, goblok temenan anaknya, Pak. Goblok temenan. Makanya kan ada dalam kisah dalam kitab Irsyadul Ibad. Ini doanya orang tua. Jadi di zamannya Nabi Sulaiman. Di zamannya Nabi Sulaiman itu pernah diperintah oleh Allah. Sulaiman, kamu ke pesisir pantai. Kalau umpamanya di sini, di mana, Pak? Waduh, lek kuto ojo lah kau, engko ndelok maksiat malah. Engko Nabi Sulaiman ke Kuta. Waduh, repot nanti Nabi Sulaiman. Wah, ya Allah, ake maksiate ya Allah. Waduh. Enggak, dulu. Sulaiman ke pesisir. Ada apa ya Allah? Nanti kamu akan menemukan keajaiban di dalam apa? Di laut itu, di pesisir. Ya sudah, langsung sama bala tentaranya, sama jin, sama pokoknya semuanya lengkap. Ayo kita ke pesisir pantai. Ternyata ketika sudah nyampe di pesisir pantai, mamanya ya Gangga atau apa? Kedungu. Ojo dek Kuta, Pak. Sing kene-kene ae. Sampeyan Kuta wae orientasi. Kedungu atau apa. Ternyata nyampe di Kedungu, ndak ada apa-apa. Di pesisir pantai ndak ada apa-apa. Ya cuma hanya apa? Ombak, pasir, ndak ada yang istimewa. Terus ya Allah, kenapa kok ndak ada yang istimewa ini? Akhirnya memerintahkan jin, langsung jin ifrit, Pak. Jin ifrit, kamu masuk ke dalam. Di laut itu ada apa? Kok Allah menyatakan ada yang ajaib. Coba kamu cari di dalam lautan. Ternyata dicari sama jin ifrit, itu ndak ada, Pak. Naik lagi laporan, ndak ada ya Nabi Allah, ndak ada apa-apa. Coba jin ifrit yang lainnya, coba dibantu. Jadi jin ifrit semuanya itu turun masuk ke dalam lautan. Itu untuk mencari sesuatu yang yang istimewa, yang ajaib. Itu ndak ada. Ndak ada. Akhirnya Nabi Sulaiman, wah ini kayaknya opo-opo ya. Tapi saya disuruh ke pantai sama Allah. Katanya ada yang ajaib. Akhirnya nyuruh ini, Pak. Menterinya, namanya Asif. Ya, Asif. Asif itu yang memindahkan kerajaannya Bilqis ke kerajaannya Nabi Sulaiman dengan kedipan mata apa dengan apa? Ya, kedipan mata ya. Kalau jin kan sebelum Anda ya berdiri atau duduk dari bersinggah sananya. Ini, Pak. Akhirnya berdoa ini. Berdoa, ya Allah, tunjukkan apa yang ada dalam lautan. Ternyata setelah berdoa itu kubah itu, Pak. Muncul dia, Pak, dari lautan. Kubah itu. Ternyata pintunya itu semuanya dari jamrud, dari emas, semuanya itu indah. Wah, takjub, Nabi Sulaiman aja takjub, Pak. Wih, ini kok ada bangunan seperti ini, dan itu dari lautan. Ayo kita lihat. Ternyata setelah dilihat, ternyata ada orangnya di dalam, Pak.
Ada orangnya di dalam. Orangnya di dalam itu lagi sholat, Pak. Lagi sholat, subhanallah. Terus Nabi Sulaiman uluk salam, assalamualaikum. Karena dia sholat, Pak, tidak ada jawaban. Tapi sholatnya agak dipercepat. Nah, jadi kalau umpamanya nanti ada tamu, assalamualaikum. Tidak usah dijawab, tapi agak ada tamu. Jangan terus modus, Pak. Ono tamu sholat. Biar tamunya tidak masuk sholat, Pak. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Waduh iki, biar ndak dijaluki kopi maksudnya. Opo iki mesti jaluk kopi mbek gak usah aku tak sholat ae. Waduh, jadi sholat itu menjadi tameng untuk menolak tamu gitu loh. Untuk menolak tamu. Akhirnya orang ini selesai. Karena ini orang tahu langsung dia Nabi Sulaiman salaman. Saya mau nanya, katanya Nabi Sulaiman, kamu itu siapa? Ya Rasulullah, saya ini umatnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ke Nabi Sulaiman itu kira-kira 2400 tahun, Pak. 2400 tahun. Loh, terus kamu? Iya, saya mulai dari itu saya ada di Kubah. Loh, kamu terus makannya gimana? Saya dikasih makan, sekali makan tidak pernah lapar lagi. Ngono, Pak. Tidak pernah lapar lagi. Entar dulu. Kamu itu anaknya siapa? Gitu, Pak. Anaknya siapa? Enggak ya Nabi, saya ini anaknya satu. Bapak saya itu lumpuh. Ibu saya itu buta. Gitu, Pak. Bapak saya lumpuh, ibu saya ngerawat bapak sama ibu saya itu 70 tahun, Pak. 70 tahun. Ketika kedua orang tua saya ini mau meninggal dunia, kedua-duanya ini berdoa untuk anaknya, Pak. Yang pertama, bapaknya berdoa, ya Allah, jadikan anak saya itu anak yang bertakwa kepada Engkau. Bertakwa. Jadi sholat, ibadah, pokoknya ibadah disibukkan. Nah, yang kedua ini ibunya, Pak. Ibunya, ya Allah, jadikan anak saya anak yang terbebas dari godaan setan. Ngono dungane, Pak. Jadi walaupun jin ifrit itu semuanya turun ke lautan, tidak ketemu Pak anak ini. Karena memang doanya ibunya mengatakan bahwa jangan sampai kelihatan oleh setan. Nah, ini kan doa orang tuh. Jadi kalau Allah umpamanya sudah menutup setan atau iblis, tidak bisa mengganggu, ya nggak bisa mengganggu, Pak. Nah, dikit-dikit kita kan takut, godaannya setan. Tapi lupa dengan Allahnya ini, Pak. Kita kan begitu, Pak. Aduh, takut sama setan. Ya. Engkau nanti digoda sama setan. Nggak minta ayo. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini, Pak. Jadi doanya orang tua itu ternyata anak ini terbebas dari. Jadi ibadahnya dia nikmat, Pak, di Kubah itu. Serasa 2000 tahun loh, Pak. 2400 tahun. Tidak terasa, tidak ada apa-apanya. Biasa aja. Enak nikmat malah. Itu, Pak. Kalau sudah Allah menurunkan nikmatnya ibadah, Pak. Makanya ketika Umar bin Khattab ditusuk tubuhnya, itu tidak terasa, Pak. Saking nikmatnya sholat. Pak. Makanya kita minta sama Allah, ya Allah, beri saya kenikmatan ibadah. Sehingga saya merasakan nikmat gitu kalau ibadah. Umar bin Khattab itu kan tidak terasa, Pak. Ditusuk siapa? Wis lali sapa sing nusuk. Ditusuk. Seandainya tidak darah itu keluar terus, Pak. Umar bin Khattab tidak akan jatuh. Jatuhnya itu karena darah terus keluar. Nah, gitu, Pak. Waduh, iki wis suwi. Nggih, niku yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Monggo Ustaz. Amin. Monggo Bapak-bapak hadirin sekalian yang menyampaikan
Tidak kayak tanya kakek. Setiap ada ustadz atau pak yai yang pidato itu kan biasanya gini, doa ini loh ke masyarakat ini. Pokoknya doanya yang kiai ini doa apa ya, biar perkaya. Terus lagi ada kiai lagi ceramah doa ini, tapi yang lain itu diamalkan kan bingung banyak itu amal-amal itu. Jika itu tidak diamalkan, itu bagaimana? Pokoknya tadinya disuruh 1000 capean. Ya dari kiai ini, yang kiai itu juga 1000, tapi amalannya lain. Dia berpikir kaya. Nah, nanti selesai itu kan capek nggak diamalkan. Terus nggak sugi-sugi. Nggak kaya-kaya. Itu nanti ya. Itu dosakan kan. Terus yang kedua, kalau saya ke Pak Yai sudah hebat apa. Tapi kalau minta doa itu dibawain sesuatu pasir atau air ke rumah. Ini nanti depan pintu ya siram umpamanya. Itu dilaksanakan apa tidak? Apa siram gitu ya? Jadi panen. Yang ketiga, saya bawa lagi lagi, jadi dia kembali pada saya untuk memisahkan anaknya kan nikah, terus karena menantunya itu udah karu-karuan istilahnya perbuatan sama anaknya itu, jadi saya berdoa biar pisah. Anak itu biar pisah, karena selama ini mungkin menantunya itu mungkin karena dia tanya sama saya, jadi kelakuannya tidak karuan. Menurut orang tuanya, dipisah saja. Minta pada us kemana-mana kita, biar bisa. Bagaimana itu? Boleh? Apa kurang baik? Apa baik? Terima kasih. Wassalamualaikum. Mohon dijawab. Yang pertama, wah ini repot ini kalau sudah setiap kiai ngasih amalan terus jenengan ngamalkan. Wah repot ini nanti. Masjid sini umpamanya sering datengin kiai. Setiap kiai yang datang moco bismillah hawamu sekian. Begini Pak Nano. Jadi kalau umpamanya beramal beribadah, memang begini, ketika zikir itu akan menemukan sisi cepatnya, ada sisi yang tidak cepat. Cepatnya ketika sesuai dengan hitungan. Contoh, bismillah itu yang di dalam kitab Hazinatul Asrar itu dikatakan bismillah itu yang cepat itu 786. Itu mantap itu Pak, gitu kan. 1000 apa boleh? Boleh Pak. Tapi lebih. Tapi tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. 786 umpamanya. Itu beda. Terus sholawat atau apapun bacaannya, itu ada memang hitung-hitungannya. Dan itu ngepasin. Biasanya ulama itu ngepasin ini bacaan ini dengan jenengan. Gitu ya. Kalau yang disampaikan itu secara umum. Apakah pertanyaannya tadi apa? Apakah berdosa kalau umpamanya tidak ngamalin atau bagaimana? Enggak. Jenengan kalau umpamanya tidak mengamalkan, ya enggak apa-apa, itu sunnah Pak. Kan gitu, sunnah. Tapi kalau sudah mengamalkan, jenengan terus tidak berorientasi seperti tadi itu. Umpamanya ini amal kok jadi sugih awakmu. Wis pirang tahun aku ngamalno kok gak sugih-sugih ngono Pak. Iki opo iki? Ono sing salah ngono kan. Akhirnya aku tak njaluk nomor telepone Pak Yai ini. Opo sing salah iki? Aku wis ngamalno kok gak sugih-sugih. Gak sugih-sugih tapi jenengan kan sehat. Wah iku wis sugih Pak. Ngono.
Iya. Nah, memang kita itu kejebak pada bayangan bahwa orang yang nikmat, orang yang bahagia itu adalah orang kaya. Enggak juga, Pak. Iya, ntar kalau jenengan kasihan, Pak, kalau umpamanya kebahagiaan itu hanya dimiliki oleh orang kaya. Kasihan yang miskin kan? Makanya kebahagiaan itu diberi oleh Allah kepada hati ya yang Allah mau, Pak. Kebahagiaan. Jadi bahagia terus, gitu ya. Jadi monggo Pak Nano kalau umpamanya mau, tapi rata-rata Pak Yai yang ngasih ceramah itu biasanya ngasih amalan yang umum, Pak. Yang umum. Kalau jenengan khusus ya kudu sowan, Pak. Khusus jenengan kudu sowan. Kalau umpamanya umum ya amalannya amalan umum nanti. Maca sholawat umpamanya 1000. Ini ono hadisnya, Pak, lek 1000. Apa itu hadisnya? Barang siapa yang membaca sholawat 1000 kali, maka dia tidak akan mati sebelum ia mengetahui kedudukannya di surga. Gitu ya. Jadi lam yamut hatta yara maq'ada fil jannah. Jadi itu ya. Jadi boleh, Pak. Jangan tidak mengamalkan boleh. Atau mengamalkan bagus. Jadi sanadnya nanti ke yai ini. Ini lagi, Pak. Amalan itu kadang jenengan lupa dengan yang ngasih. Makanya di Fatihahin yang ngasih juga, Pak. Khususon kepada yai ini. Yang ngasih gitu, Pak, yang ngasih. Mamanya ada di kitab, Pak, di kitab. Jenengannya khususan kepada pengarang kitabnya ini gitu. Itu sing nyambung gitu, Pak, gitu ya. Tapi kalau umpamanya yang umum ya udah langsung kepada Rasulullah karena Rasulullah itu semua pintunya ada di Rasulullah. Yang kedua, Pak Nano, apa tadi? Oh, apakah itu syirik? Ngapunten, selagi hati jenengan tidak ada campur, maksudnya begini ya, kalau ini air siram ke rumahnya, ya udah siram aja, Pak. Mintanya sama Allah lewat air. Begitu, bukan terus gara-gara air ini terus jenengan malah jadi laris umpamanya, Pak. Kan ono, Pak, ya. Aku ndelok lho, Pak, rata-rata itu warung itu mesti nyiram. Siram sih, siram, wae. Iki ya apa iki warungnya disiram-siram. Iya, di awal-awal itu siram. Wah, penglaris ya. Nah, kalau umpamanya jenengan setiap siram terus moro-moro rame gara-gara siram. Terus jenengan punya pemikiran, iki gara-gara banyu iki aku dadi sugih. Iku sudah syirik, Pak. Awalnya lillah karena Allah, tapi karena Allah ngasih ini fadol, keutamaan sehingga jenengan berpikiran bahwa iki mandi, iki pokoknya aku lek sugih gara-gara iki. Itu tidak boleh. Nggih. Kalau cuma sarana boleh, Pak. Sarana uyah ya? Uyah itu biasanya identik ngusir-ngusir. Ya, ngusir-ngusir. Buja itu, ngusir-ngusir. Apalagi sarana. Itu sarana, Pak, semuanya. Sarana boleh. Jadi kalau umpamanya jenengan sarana itu boleh, tapi kalau umpamanya jenengan minta kepada benda ini, maka itu yang menjadi haram. Kalau dupa dan menyan itu begini, Pak. Dulu itu kan wangi-wangian enggak ada. Maksudnya kalau sekarang kan pakai wangi, minyak wangi. Kalau dulu umpamanya orang kok enggak ada wangi-wangian pakai dupa itu. Lah, wangi-wangian itu disukai oleh malaikat dan juga disukai oleh jin. Jadi jenengan kalau pakai dupa itu, sing teko iki sapa? Iki tergantung jenengan, Pak. Ngono, tergantung jenengan. Mamar wae sing teko ya jin, Pak. Oleh umpamanya. Tapi kalau jenengan bacanya bismillahirrahmanirrahim, ayo sholawatan, tahlilan, terus kemenyan supaya harum. Supaya harum loh, Pak, ya. Malaikat itu suka yang harum-harum. Itu jenengan ndak ada masalah, Pak. Tapi hati-hati. Iku lho sing teko iki sapa? Jin apa malaikat?
Lek umpamane jin sampean hati-hati, Pak. Hati-hati gitu ya, Pak ya. Jadi ndak minta uang gara-gara minyan ini, kemenyan. Ndak. Kemenyan itu cuma hanya sarana untuk ya malaikat itu berkumpul gitu ya. Makanya Kiai Hasan Abdillah almarhum almarhumullah itu yang di Banyuwangi ndak mau memulai tahlilannya kalau belum minyan. Ternyata di Madinah, Pak, sebelum sholat itu bakar kemenyan ditaruh di pengimaman ini. Oh, segitu, dikelilingi. Iya, nanti Pak Arif nanti ada, Pak. Jenengan yang pernah umroh, haji, sebelum azan itu coba jenengan iktikaf di masjid, tapi dekat imam. Itu mesti ada orang yang membawa dupa itu. Ada, Pak. Itu untuk memang supaya malaikat wangi gitu loh, Pak. Wangi-wangian. Bukan terus engkau iki nyembah opo ngono, ndak, Pak. Ndak. Gitu ya. Itu. Terus yang terkait dengan mantu, welek terus dengan ya Allah iki kudu pisah ya Allah. Nah, punten mohon maaf, Pak. Doa yang jelek itu sebenarnya ndak bagus. Makanya Allah itu begini. Kepada Nabi Ibrahim. Nah, Allah nanya sama Nabi Ibrahim. Ibrahim, coba kamu lihat itu ada hamba saya itu yang zina. Ya Allah, bunuh aja ya Allah. Ngono, Pak. Bunuh aja supaya tidak ada yang bermaksiat. Oh, itu penggaweannya mencuri. Bunuh, Pak. Oh, bunuh. Akhirnya Allah minta, Ibrahim, kamu bunuh anakmu. Kamu sembelih anakmu. Ya Allah, aku iki cinta di anakku. Aku ndak punya anak. Kok moro-moro sekarang disuruh membunuh? Apa kata Allah? Itulah Ibrahim. Saya mencintai hamba saya. Kamu suruh saya membunuh hamba saya. Gitu, Pak. Saya ini cinta sama hamba saya. Orang-orang yang bermaksiat, saya tunggu tobatnya. Terus kamu moro-moro bilang, bunuh aja ya Allah, azab aja. Loh, sekarang saya minta, ayo bunuh anakmu. Mau ndak? Ndak mau ya Allah. Ya ngono iku. Jadi kalau umpamanya ada suami istri yang umpamanya sing bojone mantune umpamanya welek, Pak. Dungokno sing apik, Pak. Kalau umpamanya jenengan minta ceraikan, itu kan berarti nafsu kita, Pak. Jadi mintanya sama Allah, ya Allah, coba perbaiki anak saya, kehidupan anak saya, terus rubah ya Allah. Monggo jenengan, pokoknya jenengan gitu, Pak. Loh, kita kan enggak nafsu, Pak. Ya Allah, ceraikan ini, Pak, ya Allah. Iki welek iki mantuku iki. Ceraikan. Mari ngono terus cerai, Pak. Mari ngono terus kawin meneh. Welek meneh, Pak. Duone meneh. Cerai, Pak. Wah, sampai 10 kali ya cerai, Pak. Cerai, Pak. Ini siapa lagi gitu terus. Makanya Allah itu tergantung prasangkanya. Kalau disuruh cerai, ya udah tak cerai. Tapi kalau jenengan, ya Allah perbaiki anak saya, ya Allah, nangis lah, diperbaiki sama Allah. Makanya kita itu berdoanya ya diperbaiki aja, gaya-gaya bahasanya, jangan sampai keliru. Mungkin itu Pak Dada. Ini saya sambung aja. Terima kasih.